Malah itu yang 250 triliun. Luhut menyebutnya ada data ganda, tidak memenuhi syarat, dari total 500 triliun bansos yang digelontorkan ke rakyat yang sampai ke tangan yang berhak, itu bahasanya ya, hanya separuhnya. Jadi kemana itu yang 250 triliun. Luhut menyebutnya ada data ganda, tidak memenuhi syarat, dan tidak punya NIK. Untungnya nggak menyebut bahwa ini digunakan untuk kampanye pilpres ya, karena kan sudah lama sebenarnya ini para penggiat aktivis anti korupsi juga melihat bahwa ini memang nggak tepat sasaran, karena memang bansos itu digunakan untuk instrumen pemenangan. Ya tentu cukup mengejutkan bahwa Pak Luhut, bukan cukup mengejutkan, sangat mengejutkan, karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya, belum soal pertanggungjawabannya. Maka orang bertanya, kalau begitu yang 500 itu dari separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya tuh. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia menerangkan bahwa ada data yang tidak jelas, karena itu mungkin tidak tersalur atau penyalurannya tidak efektif. Tetapi ada 250 triliun yang tidak tersalur. Itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara. Itu aja pegangan kita. Jadi sekali lagi itu harus diaudit. Siapa-siapa yang tercecer di dalam soal bansos. Padahal bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan untuk terkena badai ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang jadi kunci untuk meminta semacam keterangan lebih jauh dari mereka yang bertanggung jawab, tentu Menteri Sosial, Menteri macam-macam lah, sampai ke daerah. Kenapa atau mengapa ada dana 250 triliun yang adalah hak rakyat miskin itu tidak tereksekusi itu. Nah pertanyaannya tentu secara teknis bukan sekedar datanya yang tidak memadai, itu pun satu soal, kenapa datanya tidak diperbarui terus. Jadi tetap pemerintah hari ini, pemerintah kemarin, yaitu Presiden Mulia Jokowi juga bertanggung jawab. Nah saya mesti hati-hati ucapin itu karena udah pasti kan Jokowi lagi. Ya 2010 tahun yang lalu kan yang memerintah adalah Bung Karno. Mulyono. Jokowi. Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas bahwa itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Saya selalu sebut presiden ke-8, padahal dimaksud presiden ke-7, karena saya hitungnya 8, artinya Jokowi 2 kali memerintahkan. Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut aja bajingan tolol juga, karena dalam pengertian akuntansi, kalau dananya tidak tersalur itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tiba pada si penerima hak. Apalagi ini soal bansos kan, yang dibancakan politik, yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini bansos untuk rakyat, ternyata hanya separuh yang tersalur. Itu saya kira itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum, dan akibat hukum itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul data yang real atau data yang fiktif. Justru di situ masalahnya.